Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Alim. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya Zoom meeting pada kali ini. Adapun kegiatan kita pada kali ini yaitu presentasi dari kelompok 1 mengenai laporan tugas observasi toko aneka kue 2 dengan dosen pengampu Ibu Kasmita SPD MSI. Baiklah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Abdul Zikri dengan NIM 201350026, lalu ada Muhammad Sadik dengan NIM 201350027, dan Tara Utari 201350038. Baiklah, langsung saja untuk penjelasan yang pertama kepada Saudara Muhammad Abdul Zikri, disilakan. Terima kasih untuk moderator. Laporan isi kegiatan yang pertama yaitu ada profil usaha. Dari jenis usaha yaitu Cake and Brownies. Nama usahanya yaitu Toko Aneka Kue 2. Nama pemiliknya yaitu Bapak Salam. Kegiatannya yaitu produksi dan penjualan. Jumlah tenaga kerja 2 orang yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian produksi 1 orang, bagian sales woman 1 orang. Lokasinya terdapat di Desa Karya Mulia, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Itu juga terdapat kontak personnya yaitu 0823 2432 8448. Sejarah usaha Toko Aneka 2 yaitu Toko Aneka Kue 2 adalah toko yang memproduksi berbagai macam kue bolu, berlokasi di depan kantor Kecamatan Pondok Suguh. Toko Aneka Kue 2 merupakan cabang dari Toko Aneka Kue di Air Muring, Bengkulu Utara. Toko ini telah berdiri sejak 3 Februari 2021, lalu yang didirikan oleh Bapak Salam. Toko Aneka Kue 2 dibuka setiap hari dari jam 7 sampai jam 10 malam. Alasan Bapak Salam membuka cabang di Desa Karya Mulia adalah karena lokasinya yang strategis dan tingkat kepadatan penduduk yang di sekitar lokasi cukup tinggi. Jenis dan harga dagangan. Yang pertama yaitu ada bolu Surabaya yaitu 50.000. Dua ada bolu bulat kecil yaitu 35.000. Yang ketiga adalah bolu bulat besar yaitu 45.000. Yang keempat ada brownies seharga 55.000. Yang kelima ada bolu gulung seharga 25.000. Yang keenam ada lapis legit seharga 45.000. Yang ketujuh adalah bolu 3 rasa seharga 45.000. Yang kedelapan ada bolu karamel besar seharga 45.000. Yang ke-9 adalah bolu karamel kecil seharga 30.000. Yang ke-10 ada bolu pisang seharga 35.000. Yang ke-11 ada kue ulang tahun seharga 130 sampai 250.000. Proses pembuatan bolu gulung, bolu Surabaya, bolu bulat, dan bolu 3 rasa. Yang pertama bahan-bahan apa saja? Yaitu ada 30 butir telur, 1 kilo gula, 1 sendok vanili, 1 kilo tepung segitiga, 8 oz mentega, 3 sendok bubuk susu, 1 sendok SP, dan 1 tutup botol perisa pisang. Lalu ada alat yang digunakan, yang pertama ada mixer, oven, dan loyang. Proses pembuatannya yaitu campurkan perisa pisang, vanili, gula, telur, dan susu bubuk lalu di mixer sekitar 30 menit. Kemudian setelah mengembang, campurkan tepung lalu mix kembali hingga merata. Langkah selanjutnya campurkan mentega lalu mixer sekitar 5 detik. Setelah itu salin adonan ke dalam loyang yang sudah diberi mentega agar tidak lengket. Beberapa adonan diberi perasa pandan dan coklat. Kemudian masukkan adonan ke dalam oven. Setelah adonan agak kecoklatan, pindahkan ke oven bagian bawah. Lalu dibalik 2 kali hingga matang. Setelah matang, pindahkan adonan ke dalam mixer yang telah disiapkan. Untuk bolu Surabaya dilapisi 2 lapis selai dan 3 lapis bolu. Sedangkan bolu gulung diberi selai, yaitu ada selai nanas, selai stroberi, dan selai blueberry, dan selai melon. Di atasnya kemudian digulung lalu diletakkan di mixer yang telah disiapkan.
Untuk bolu bulat dan bolu tiga rasa diberi seres dan keju di atasnya sebagai hiasan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mama Sadik kepada saudara, silakan. Proses pembuatan bolu karamel, bahan-bahannya 1 kilogram gula, air secukupnya, 5 ons tepung terigu, 2,5 ons tepung tapioka, 5 ons minyak, 3 saset susu kental manis, 1,5 sendok vanili, 2 sendok soda, 15 biji telur, dan 1 tutup botol Risa. Proses pembuatan bolu karamel, alat-alatnya terdiri dari mixer, oven. Proses pembuatan bolu karamel, sangrai gula hingga cair, lalu masukkan air secukupnya dan biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan gula ke dalam baskom dan masukkan telur, gula, vanili, Risa pisang, dan juga susu kental manis saset. Kemudian mixer hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan minyak dan mixer kembali. Setelah itu masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan dan di oven dengan api kecil sekitar 30 menit. Setelah matang, pindahkan bolu karamel ke dalam mika yang telah disiapkan. Proses pembuatan bolu pisang. Bahan-bahannya 15 butir telur, 5 ons gula, 7,5 ons pisang, setengah sendok vanili, 1 tutup botol perisa pisang, 2 sendok susu bubuk, 1 sendok teh soda, 6 ons tepung terigu, 5 ons minyak. Alat-alatnya, mixer, oven, loyang. Proses pembuatannya, campurkan telur, gula, vanili, susu bubuk, pisang, perasa pisang, lalu mixer hingga adonan berwarna putih. Kemudian masukkan SP secukupnya. Setelah adonan mengembang, masukkan tepung dan mixer kembali hingga tercampur rata. Langkah-langkah selanjutnya, masukkan minyak dan mixer. Kembali setelah itu, masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Dan oven dengan api kecil hingga adonan berwarna kecoklatan. Lalu pindahkan ke oven bagian bawah dan dibalik 2 kali hingga ke dalam dan lalu letakkan bolu pisang ke pisang yang telah matang. Berikut ke atas bolu pisang yang berikan selai sehingga menjadi 2 lapis. Sekian moderator. Baik, terima kasih. Untuk akan dijelaskan oleh Tara Utari, lagi disilakan. Proses pembuatan lapis bahan 60 butir telur, 2 kg gula, 1,5 kg 3 kg mentega, 1 sendok vanili, 2 sendok kayu manis, 4 sendok susu bubuk, 1 tutup botol perisa pisang. Alat, mixer, oven, proses pembuatan. Campurkan telur, gula, vanili, susu bubuk, perisa pisang, manis, lalu mixer hingga mengembang. Setelah itu, campurkan tepung terigu dan dimixer kembali. Selanjutnya, campurkan mentega dan dimixer sekitar 5 detik. Setelah semua adonan tercampur rata, adonan pun siap di oven ke dalam oven khusus lapis legit. Proses pembuatan brownies. Bahan 40 butir telur, 2 kg gula, 1 kg 2 ons tepung terigu, 5 sendok tepung coklat, 1 tepung ketan hitam, 4 sendok bubuk susu, 1 sendok vanili, 2 sendok soda, 1 tutup botol perisa pisang, 2 kg minyak. Alat, mixer, oven, dan juga loyang. Proses pembuatan. Campurkan telur, gula, bubuk susu,
vanili, perisa, pisang, soda, kemudian mixer hingga mengembang. Setelah itu masukkan tepung terigu dan juga tepung coklat dan mixer kembali hingga merata. Lalu masukkan minyak dan mixer kembali. Setelah semua adonan tercampur, masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan, di atasnya diberi sedikit keju. Langkah selanjutnya, masukkan adonan ke dalam oven dengan api kecil sekitar 30 menit. Setelah adonan matang, masukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan. Pemasaran. Toko Aneka Kue 2 mempunyai strategi pemasaran dengan membuat spanduk dan sumber informasi dari mulut ke mulut, serta memasarkan ke pasar-pasar terdekat. Tempatnya strategis, karena banyak angkutan umum yang melewati toko tersebut dan banyak masyarakat yang lewat atau berjalan kaki. Toko Aneka Kue 2 juga menerima pesanan kue. Jadi apabila pelanggan ingin memesan kue, datang langsung ke toko tersebut. Baik, terima kasih. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kue bolu banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dan juga dalam pembuatannya tentunya harus memiliki bahan dan alat yang berkualitas agar mendapatkan rasa yang enak dan dapat mempengaruhi pelanggan. Sebelum saya menutup presentasi ini, jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman saya jikalau ada salah dengarnya. Saya mohon maaf, saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.